Sudah upload konsisten tapi rasio klik tayang atau CTR dan juga retensi rendah sama aja akan membuat algoritma YouTube akan membuat channel kita sulit berkembang. Nah, solusinya bagaimana? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang mungkin lebih cocok masuk ke tema bedah channel lagi ya. Karena ini berdasarkan pertanyaan dari salah satu teman-teman, yaitu channelnya Kids Creator. Jadi beliau bertanya bahwa beliau sudah upload sudah konsisten, rasio klik tayangnya itu kecil, terus kemudian durasi tontonnya itu kurang. Jadi algoritma YouTube akan cenderung memberatkan channel beliau untuk naik. Dan di sini saya juga jawab ya bahwa ya memang betul, karena retensi itu sebagai tolak ukur bahwa video kita itu menarik nggak sih di mata penonton. Ya masuk di logika, karena kalau misalnya orang nonton lebih lama artinya kan orang suka dengan kontennya dan artinya kontennya itu menarik dan bisa direkomendasikan ke lebih lanjut lagi. Oke, terus kemudian di sini beliau juga bilang ya view saya menurun drastis dikarenakan durasi tonton videonya kurang. Saya belum begitu bisa membuat thumbnail yang bikin orang mau ngeklik, jadi rekomendasi juga kurang lagi. Oke, kita akan bedah channelnya. Saya akan memposisikan diri saya sebagai beliau ya, sebagai pemilik channel. Apa saja yang akan saya lakukan untuk mengembangkan channel ini ya. Oke. Yuk kita akan bahas. Ini adalah channel Kids Creator. Beliau videonya sudah 95 ya. Tidak ada video short. Di sini dibikin di 16 Desember sudah 431. Nah, di sini beliau juga belum bilang ya apakah beliau sub for sub 431 ini saling support, saling dukung nggak. Nah, ini kita tidak tahu. Asumsikan saja ini aman. Asumsikan aja ini konten yang masih alami ya. Karena kalau sudah sub for sub itu untuk baca analitik akan sangat sulit. Kenapa? Karena peminatnya bisa campur-campur aduk ya, karena ya mungkin kalian sub for sub dengan konten memasak, sub for sub dengan konten memancing. Nah, ini kan akan membuat ya laporan-laporan di analitik itu agak sulit untuk dibaca ya. Kalau kalian mau melakukan itu ya silahkan, resiko ditanggung sendiri. Kenapa? Ya ada yang sukses, ada yang gagal ya ada. Tapi kalau misalnya kita yang sebagai orang yang pengen belajar membaca data, ngomong berdasarkan data, ya kita harus ngomong di analitik ya. Kalau kita analitiknya udah ngaco datanya, ya jelas saja kita akan sulit untuk menganalisanya. Karena saya tipikal orang yang membaca data, membaca analisa, mencari referensi-referensi, ya saya acuannya di analitik ya teman-teman. Oke. Kita akan bahas dulu deh video beliau yang paling populer. Ada video yang dibikin 30.000 seperti ini ya. Video yang beliau bikin tentang konten seperti ini mendapatkan 30.000 views. Terus kemudian segini dapat 10.000. Terus kemudian 6.000 dan rata-rata akhir ini videonya terus menurun. Jadi gini. Untuk channel-channel baru itu saya nggak tahu ya bener atau nggak. Sepengalaman saya di channel sampai ke 6 saya ini, itu channel baru itu memiliki semacam kayak keunggulan entah gimana. Rasanya kayak memang disupport banget gitu loh sama algoritma. Kayaknya gampang banget gitu dapat views. Nah, setelah video-video baru kita ternyata tidak memiliki respon yang baik, tidak memiliki performa yang cukup. Nah, itu video kita akan perlahan tenggelam dan ditinggalkan dalam tanda kutip oleh algoritma ya. Jadi gini, sebenarnya kita cukup simpel mempelajari. Yang paling pertama yang saya akan lakukan adalah cek video mana yang menyumbangkan penonton terbanyak ya. Sebagai contoh, kalau ini adalah video dengan tema-tema seperti ini. Nah, kita akan lihat ya apakah beliau bikin tema-tema seperti ini lagi nggak. Ini ada tapi mirip, bukan tema yang sejenis ya. Ini juga ada tapi bukan yang sejenis. Oke, kita akan scroll dulu. Nah, nggak ada. Nah, kenapa nggak kalau saya jadi beliau ya? Ini kalau saya ya, mohon maaf kalau salah. Kalau saya jadi beliau, saya akan bikin konten seperti ini. Disusun-susun mirip-mirip seperti ini. Tinggal mainannya yang diganti dulu untuk dijadikan thumbnail. Jadi mungkin ini kenapa bisa rame, mungkin menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin orang lain nonton itu jarang. Kalau cuci-cuci mainan kayak gini kan lebih lebih banyak yang bikin, persaingannya sangat banyak. Jadi saya harus sadar betul, persaingan konten-konten seperti ini itu sangat-sangat banyak sekali. Ingat, makin gampang konten dibikin, makin banyak pesaingnya karena gampang orang melakukannya atau menirunya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa sukses ya. Kita harus belajar atau bekerja lebih keras dibandingkan orang lain untuk mencapainya. Ya,
kalau kalian tidak bisa bikin video sehari 3 kali 4 kali, ya minimal 1 hari sekali lah. Kalau kalian bikinnya cuma 3 menit kayak gini, saya akan mengusahakan sehari itu upload 3-4 video ya. Artinya berarti kan durasi total sekitar ya mungkin sekitar 10 menit lah ya. Mungkin 3 menit 3 video. Oke, saya upload sehari 3 kali. Saya perbanyak videonya ya. Buat apa? Semakin perbanyak video, semakin YouTube itu makin mendapatkan banyak data yang spesifik tentang tema dan konten kita. Artinya, YouTube akan bisa, ya kalau datanya cukup, YouTube itu akan bisa algoritmanya mempromosikan, merekomendasikan video kalian kepada orang-orang yang mungkin menyukai konten-konten yang mirip seperti ini. Jadi algoritma itu juga bisa salah ya, karena data yang diinputkan salah, jelas. Inputnya salah, outputnya jelas pasti salah juga. Ya, ini teman-teman ada yang kayak gini juga. Nah, usahakan saya coba lagi nih. Biasanya kalau ada satu konten yang ramai kayak gini, saya akan testing ya 3-4 video yang mirip-mirip kayak gini. Tapi dengan mainan yang berbeda tentunya, biar orang nggak bosen dan ngenalin, oh ini permainan yang beda. Jadi konsepnya bisa kalian bedakan, tapi thumbnailnya usahakan kayak gini ya. Oke, ini dan satu hal lagi ya, ini untuk masalah jenis konten yang akan saya bikin clear ya. Saya akan memprioritaskan konten-konten yang memiliki views banyak. Jadi ini penting ya. Ini ada Tayo, ada mainan-mainan yang lain. Cuman di sini memang dia fokusnya kayaknya di mobil-mobilan ya. Karena rata-rata mobil-mobilan di sawah. Nah ini bagus sebenarnya. Dan kalau misalnya saya boleh lihat ya, kalau bisa perbanyak unsur-unsur warna yang cerah. Karena apa? Karena kayak gini kan mainannya nggak terlalu kelihatan gitu teman-teman ya. Jadi usahakan kayak gini nih udah oke nih, tinggal tambahin aja elemen-elemen apa gitu ya yang memperjelas bahwa mainannya jadi ada beberapa sih menurut saya yang ya kalau saya bisa koreksi ya beberapa. Untuk thumbnail ini memang benar-benar warnanya kurang cerah karena ya jelas konten untuk anak-anak pasti memilih di thumbnailnya. Thumbnailnya menarik, thumbnailnya cerah, itu pasti akan diklik oleh mereka ya. Jadi memang ada kendala sih, kadang ya mungkin hardware kamera HP yang mungkin belum terlalu bagus hasil kameranya, tapi sebenarnya itu bisa diakal-akali ya. Kalian nggak harus kok ketika bikin video bagian mana kalian potong, kalian bikin thumbnail, enggak. Tapi coba di awal ya sebelum membuat video itu pikirkan thumbnailnya, baru nanti jalan ceritanya. Kalau soal jalan cerita, saya rasa kalau saya dengerin ya apa yang disampaikan beliau ini sudah cukup oke sih untuk intonasinya, temponya. Tinggal untuk thumbnail aja ya. Nah sekarang untuk masalah retensinya beliau rendah itu tetap harus dilihat ya, apakah permainannya membosankan atau tidak, apakah monoton kayak gitu-gitu mulu atau tidak. Jadi harus ada sesuatu fresh yang baru, entah itu mungkin lawan siput kayak atau siput naik bisnya kayak apapun itu saya tidak bisa menyarankan soal itu karena harus mencoba sendiri dulu, harus testing dulu karena ya belum tentu ide menarik menurut kita ternyata nggak menarik menurut penonton. Itu banyak kejadian. Menurut kita video ini jelek dan biasa-biasa aja, tapi menurut penonton banyak yang tertarik, itu juga banyak teman-teman ya. Jadi pada dasarnya sekali lagi harus dicoba, explore lebih jauh lagi, explore lebih mungkin lebih tinggi lagi lah ya. Oke, jadi analisa di sini, ini kalian bisa lihat ya, konten populer Anda selama periode ini. Ini kalian bisa lihat ya, meskipun saya punya beberapa channel yang lebih dari 300.000 subscriber, saya tidak selalu men-share channel saya ini di sana. Ya, bahkan ya yang menurut saya penting-penting aja baru saya share. Dan kalian bisa lihat, bukan dari hasil sell di channel terbesar saya, enggak. Jadi tab komunitas itu ngaruhnya enggak begitu banyak. Ini kalau di kasus saya. Ya, meskipun temanya sama, pembahasannya sama tentang YouTube juga, itu nggak ngefek banyak. Ya kalian perhatikan, yang ngefek bahkan malah dari hasil penelusuran. Ya, teman-teman bisa lihat ya, lebih tinggi dari biasanya. Itu artinya apa? SEO yang saya terapkan berarti termasuk ya bekerja ya di channel ini. Nih, kalian bisa lihat ya, ini sampai 41,4% retensinya. Jadi di sini ada 27, 44, 43, terus kemudian di sini ada sekitar nih sampai 56. Nah, ini konten-konten kayak gini ini nih, teman-teman ya. Itu berarti konten-konten yang memiliki retensi yang bagus dan performanya itu sering kali dan selalu menyumbangkan views yang banyak setiap harinya. Ini kita bisa lihat ya laporan real time 48 jam terakhir. Hampir semua video-video yang ada di sana tadi itu masuk di 50 besar di sini. Artinya apa? Ya tiap hari dia menyumbangkan views yang lumayan ya, itu ya karena hal-hal tersebut. Jadi baca data ini, perbaiki dan pahami betul-betul ya.
konten-konten yang memiliki retensi yang bagus. Contoh nih, kayak konten ini ya, kita akan klik. Nah, kita akan pilih di reaksi ya. Ini di sini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi di sini nih, kalian bisa lihat ya. Ini adalah grafiknya. Awal-awal itu banyak banget yang nonton. Akhirnya pada close seperti ini. Nah, kalian harus pelajari. Emang di sini saya ngomong apa sih? Kok orang-orang pada bosen gitu ya? Nah, ini penting banget untuk dievaluasi seperti ini. Kadang itu kita sebagai seorang konten kreator, kita bikin konten itu kadang itu kita cuman mempedulikan diri sendiri ya. Menurut kita udah bagus, tapi padahal menurut penonton ini tidak begitu bagus. Nah, kadang ya memang agak males ya, jujur aja saya pun sendiri juga begitu males ya untuk menganalisa ini. Tapi kadang pas momen-momen di sini kalian klik aja nih, kalian klik di sini, saya akan kelihatan saya lagi bahas apa sih. Ketika saya akan klik di sini, saya lagi bahas apa. Ketika saya akan klik di sini, nih saya lagi bahas apa. Jadi memang daripada ini kalian buang sia-sia, kadang hal yang tidak penting tapi tidak estetik untuk kita perhatikan, itu kita dilema mau dibuang atau tidak. Contoh, ini merupakan saat-saat tertinggi di mana saya kehilangan banyak penonton. Ya, saat-saat ini adalah saat-saat closing di mana saya kayak ketika saya ngomong, oke teman-teman mungkin segitu dulu, semoga video ini bisa. Nah, itu kan hal-hal closing yang kalau misalnya nggak ada penutup, video akan terasa aneh. Tapi kalau ada, disinilah posisi banyak banget penurunannya. Nah, itu tuh. Jadi dilema kan, mau dihapus itu tampil videonya jadi kayak nggak ideal. Kalau nggak dihapus itu, ini juga pengaruhnya ke retensi itu tinggi. Nah, serba salah. Jadi kadang untuk closing itu nggak usah banyak-banyak, langsung aja ya udah terima kasih, wassalamualaikum. Nah, mungkin lebih ini kali ya, menolong untuk masalah retensi teman-teman ya. Jadi untuk opening dan lain sebagainya itu kadang kita juga jangan banyak-banyak sih, lebih baik nggak usah kalau memang nggak perlu. Tapi kalau memang perlu ya pakai aja, nggak apa-apa ya. Jadi dari data-data seperti ini harus kita pelajari teman-teman ya. Jadi banyak hal nih di laporan-laporan seperti ini. Rata-rata durasi tonton dan lain sebagainya. Ini sih alhamdulillah masih agak stabil ya, tapi masih di bawah rata-rata konten-konten saya yang lain. Oke, di sini ini penting juga. Di sini nih saya selalu cek ya video-video mana yang mendatangkan traffic. Oh, ini nih video dari dulu nih udah lama banget nih 12 November tapi masih menyumbangkan views yang tinggi. Nah, ini saya akan bikin yang mirip-mirip ya. Sama di konten-konten seperti ini Jun juga harus menyertakan melihat laporannya ya. Kira-kira jangan-jangan yang poin-poin ada dynonya itu lagi rame nih. Terus kemungkinan kalian juga harus belajar ya memperbanyak mainan dan komposisi warna. Kalau bisa thumbnailnya itu full color aja deh. Kalian susun sedemikian rupa, susunan untuk mobil-mobilnya kayak gini itu menonjol banget warnanya. Jujur kalau kayak gini tuh kurang tajam. Mungkin harus belajar editing foto juga kali ya Bang ya. Dari Bang Kids Creator ini mungkin belajar sedikit Photoshop atau Adobe Lightroom itu kan ada di HP juga. Atau mungkin software-software editing foto lainnya. Bikin agar tampilan ini jadi lebih menarik, yang eye-catching. Minimal ada sesuatu lah. Nah kayak gini udah oke juga sih. Boom, crash. Nah ini kalian zoom in, ini kalau kayak gini kan sekilas ini apaan ya, ijo-ijo, ada mainan merah, terus kemudian ada lumpur, nggak jelas, orang akan cenderung skip. Beda kalau ini warnanya menonjol, boomnya kayak gambar truknya itu, benda mainannya itu benar-benar terekspresikan dengan baik di thumbnail, itu akan jauh lebih mudah. Untuk kompilasinya, untuk rumusnya, untuk komposisinya bagaimana, itu teman-teman harus cobain sendiri ya. Karena apa? Ya kalau kalian nggak nyoba, dari mana nih kita bisa tahu laporannya? Coba dulu diupload, apakah ada perkembangan atau tidak. Jangan-jangan thumbnail kalian udah bener, rasio klik tayangnya udah bagus, ternyata retensinya masih kurang. Berarti harus diperbaiki di masalah penyampaian materinya, atau mungkin storyline-nya atau alur cerita dari video kalian. Nah itu harus dikoreksi. Jadi nggak bisa instan, nggak bisa langsung. Ya kalau memang syukur-syukur kalian punya keahlian memang di bidang itu, ya bisa lah langsung. Tapi untuk saat ini kalau masih belum, ya udah sabar aja dulu ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa membantu. Dan semoga saran-saran saya ini bisa diterima dengan baik. Ambil sisi positifnya, yang negatif silahkan buang aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.